puji dan Engkau. Sekarang ya Tuhan, kami bersyukur Tuhan sepanjang hari yang kami lalui. Tuhan telah beserta di dalam segala aktivitas yang kami lakukan. Bahkan Tuhan di dalam segala kehidupan Engkau telah tunjukkan, sehingga sampai saat ini kami bersama. Ampuni kami Tuhan, ayatkan kami dan bersama kami berkenan dalam kami. Malam hari ini di dalam persekutuan kami serahkan kepada kami, Tuhan pimpin kami, terlebih khusus pada pelayan malam ini, terutama mereka yang akan melakukan mereka sehingga di dalam pelayanan. Ibu-ibu yang sedang berjalanan maka yang ada di bumi dan biarlah di hari-hari yang mendatang memberi kesempatan dalam terima kasih Tuhan dari awal pertemuan kami dan kami yang kami serahkan kami mau bersama tinggikan
Yoel pasal 2 ayat 23 sampai 27. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah, karena Tuhan Allahmu telah diberikannya kepada hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepada hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Aku akan memulihkan kepada kamu yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pinahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengering, dan tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Sama-sama. Kamu akan mengetahui bahwa kami ada di antara umat Israel, dan bahwa kami Tuhan adalah Allahmu, dan tidak ada yang lain yang bersama. Amin. Berbahagialah orang yang membaca kebenaran dan melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Dan sekarang kita masuk ke rumah manusia. Kalau ada ibu yang mau bersaksi diberikan waktu. Baik, boleh pujian mau bersaksi. Kalau tidak ada, mari kita teruskan ibadah kita. Dan sebelum kita memasuki renungan, kita akan satu pujian yang dinyatakan Roh Kudus. Semuanya saya
disembah dan dimuliakan. Di hadapan Tuhan saat ini kami telah berhimpun untuk memuji, menyembah, bahkan mendengarkan kebenaran firman. Urapi setiap kami yang ada di hadapan Tuhan saat ini. Ampuni setiap kami sehingga kami boleh dilayani di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kami rindu jemaat Tuhan. Kami rindu Roh Kudus memenuhi setiap hati dan pikiran kami, sehingga kebenaran firman-Mu yang kami dengar pada malam hari ini sungguh-sungguh berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Engkau yang berkata-kata di mulut hamba, Engkau sembunyikan hamba-Mu di balik salib, sehingga kebenaran firman-Mu boleh disintakan bagi setiap kami pada malam hari. Kami undang para malaikat Tuhan yang berjaga-jaga di sekeliling, sehingga segala kuasa iblis, kuasa kegelapan tidak bertahan di tempat ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dipersilakan dulu kembali. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kita sudah membawa Alkitab semuanya? Mari kita akan membuka dan membaca kebenaran firman Tuhan. Jadi jika kita baca secara responsoria, saya ajak Bapak Ibu secara khusus ibu-ibu pada malam hari ini membuka kitab Ester pasal 5 ayat 1 sampai 8. Ester pasal 5 ayat 1 sampai 8. Ayat 1 itu bagian saya, berikutnya ayat 6 ibu-ibu, dan ayat 8 kita bersama-sama. Jika sudah mendapat, katakan amin. Di bawah perikop Ester menghadap raja. Pada hari yang ketiga, Ester mengenakan pakaian rabu, lalu berdirilah dia di pelataran dalam istana raja, tepat di depan istana raja. Raja bersemayam di atas takhta kerajaan di dalam istana, berhadapan dengan pintu istana itu. Ketika raja melihat Ester sang rabu berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya, sehingga raja menurunkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Ester, lalu mendengarlah Ester dan tanya raja kepadanya, apa maksudmu, hai Ratu Ester, dan apa keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan diberikan kepadamu. Jawab Ester, jika wahai kepada raja, datanglah kita raja dengan aman pada hari ini sesuai yang dihadapkan oleh Haman di kerajaan. Maka titah raja, suruhlah Haman datang dengan segera, supaya kami memenuhi permintaan Ester. Lalu raja datang dengan Haman ke perjamuan yang diadakan oleh Ester. Sekarang maka jawab Ester, permintaan dan keinginan hamba ialah kita bersama-sama. Jikalau hamba mendapat kasih raja, dan jikalau baik pada pemandangan raja mengabulkan permintaan serta memenuhi keinginan hamba, datang pula kitanya raja dengan hamba ke perjamuan yang akan hamba adakan bagi raja dan hamba. Maka besok akan hamba lakukan yang dikehendaki raja. Sejauh demikian pembacaan firman Tuhan. Shalom. 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 Ibu yang
membaca kebenaran firman Tuhan, bagaimana kisah seorang woman yang dipakai oleh Tuhan, seorang wanita yang dipakai oleh Tuhan untuk menjalankan misi Allah. Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak tahu apakah ada di antara ibu yang pernah bertaruh atau pernah ikut undian. Dalam tanda kutip bahwa undian itu akan memiliki hadiah, diberikan hadiah. Dan saya tidak tahu apakah ada di antara ibu yang sudah mengikuti. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, bertaruh umumnya dilakukan ketika kita melempar undian. Dan hasilnya dia ada. Apakah benar atau salah? Tetapi di dalam Alkitab ini dikatakan bahwa Esther bertaruh. Sekali lagi saya katakan Esther bertaruh. Dia membuang undian atau dia membuang pur. Pur ini dalam bahasa Ibrani artinya undian. Sekali lagi Esther membuang pur dalam bahasa Ibrani artinya undian. Dan dari kisah Esther ini nanti, setiap tahun bangsa Israel terus merayakan hari raya yang dinamakan dengan Purim. Purim artinya mereka menggunakan di dalam hidup. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca ayat 1 dan ayat 2, jikalau ibu bapak benar-benar membayangkan ini firman Tuhan tadi, ayat 1 dan ayat 2 mungkin terkesan biasa. Tetapi kalau kita memahami isi firman Tuhan ini dari ayat 1 dan 2, sebenarnya ini ayat yang sangat menakutkan dan menegangkan. Kenapa saya katakan menakutkan dan menegangkan? Karena dalam ayat 1 dan 2 ini merupakan pertarungan yang dialami oleh Esther. Untuk itu dari keberanian Esther di dalam pasal 5 ini, Esther mempertaruhkan nyawanya untuk kepentingan umum secara khusus keselamatan bangsa Israel. Maka saya mengangkat satu tema, wanita bijaksana. Sekali lagi, wanita bijaksana dikenal Tuhan. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak tahu di antara ibu-ibu yang datang pada malam hari ini sejauh mana sudah melakukan pertaruhan untuk memberikan nyawa. Memberikan nyawa bagi keluarganya, atau adakah yang rela memberikan nyawa ketika dikatakan untuk membela gereja ini, atau bahkan membela negara ini. Saya tidak tahu apakah di antara kita ini punya keberanian yang lebih untuk memberikan nyawa. Tetapi dalam ayat 1 dan 2 pada malam hari ini benar-benar pertaruhan yang dilakukan oleh Esther. Kenapa? Kalau kita lihat dari belakang dalam Esther pasal 4 ayat 11, seseorang yang menghadap raja itu tidak boleh sembarangan. Sekali lagi kalau kita membaca dari belakang dalam kitab Esther pasal 4 ayat 11, siapapun itu, walaupun Esther itu merupakan ratu, dia merupakan istri dari Raja Ahasiweros, tetapi dia tidak boleh sembarangan. Dan itu sudah dibuat satu undang-undang bahwa siapapun yang menghadap raja tanpa ada panggilan dari raja, maka orang itu akan dibunuh, maka orang tersebut akan dipanggang lehernya oleh orang mengawal. Dan di dalam kitab ini diceritakan sudah 30 hari Esther tidak pernah dipanggil oleh raja. Bayangkan, sudah 30 hari atau 1 bulan lamanya raja tidak pernah memanggil Esther. Walaupun dalam tanda kutip Esther itu merupakan ratu. Esther ini adalah istri raja. Tetapi kalau dia tidak mendapat panggilan dari raja, maka dia tidak boleh sesuka hatinya menghadap raja. Bukan seperti kita, kalau kita boleh mendatangi suami kita, ada larangan untuk datang kepada suami. Tetapi di sini sudah ada satu undang-undang yang tidak ada suami pun yang boleh. Kalau ada yang melanggar dan kepada raja,
dalam bacaan Alkitab ini. Dia mempertaruhkan nyawanya, walaupun dia tidak diundang oleh raja. Raja di sini sebagai suaminya, tetapi dia harus tunduk kepada peraturan atau undang-undang yang sudah ditetapkan oleh kerajaan. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, Esther tidak hidup dalam zona. Oh tidak, bapak saya harus mempertaruhkan nyawa saya di bangsa Israel ini. Saya kan seorang ratu. Lebih baik saya hidup di dalam kerajaan, melayani, berpakaian yang bagus, dilayani dengan segala kelimpahan yang ada. Tetapi sekali lagi Esther, dia tidak egois. Dia tidak menikmati zona nyaman berada dalam kerajaan. Maka dia tidak menutup mata dalam penindasan bangsa Israel. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, Raja Ahasveros ini yang merupakan suami dari Ratu Esther memiliki seorang perdana yang bernama Haman. Dan kenapa Esther tergerak mempertaruhkan nyawanya menghadap raja di sini? Karena Haman ini bertindak semena-mena, bahkan membunuh bangsa Israel pada masa ini berada di kawasan Persia. Maka Haman menerbitkan satu undang-undang maka siapapun yang tidak taat dengan peraturan Haman ini, maka raja Israel, maka bangsa Israel Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah-tengah ancaman kepada bangsanya ini, sekali lagi Esther hadir sebagai seorang perempuan. Pada malam hari ini juga menjadi perenungan bagi setiap kita. Setiap kita tentunya kita juga sudah menjadi pahlawan. Pahlawan tidak harus dia saya bertani di sana. Tetapi saya yakin ibu yang ada pada malam hari ini sudah menjadi pejuang-pejuang untuk keluarga. Ada banyak saat ini ibu yang bertarung di luar sana melakukan pekerjaan yang akan tidak bisa dilakukan. Harus kita akui pada zaman sekarang ini, mungkin laki-laki bahkan banyak yang tidak bisa melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh ibu-ibu. Tetapi saat ini ibu-ibu berjuang, ibu-ibu bertarung. Hanya untuk keluarga tercinta. Apapun itu, dalam keadaan apapun, jangan pernah menganggap mereka bahwasanya seorang ibu-ibu hanya seorang ibu rumah tangga yang tidak bisa membuat. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika ibu-ibu bangun suatu hari, sebenarnya ibu sudah memperhalukan nyawa keluarga. Bangun pagi-pagi mempersiapkan perlengkapan anak, mempersiapkan perlengkapan suami, maka seluruh anggota keluarga. Sebenarnya kita juga sudah mempertaruhkan nyawa. Kenapa saya katakan kita mempertaruhkan nyawa? Seringkali ibu-ibu ini kalau bangun pada pagi hari, mungkin sakit kepala atau sulit untuk bangun. Tapi sekali lagi karena rasa cinta, sekali lagi karena rasa tanggung jawab kepada keluarga, maka ibu-ibu mempertaruhkan nyawa. Pada malam hari ini juga Esther hadir. Dia merupakan salah seorang tokoh wanita di dalam Alkitab yang dipakai oleh Tuhan untuk mempertaruhkan nyawanya bagi keselamatan bangsa Israel. Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum menghadap raja, Esther ini tidak sembarangan datang kepada raja. Dia karena dia seorang raja, dalam tanda kutip dia adalah suami saya, maka boleh semena-mena saja untuk menghadap raja. Tidak gitu. Tetapi Esther berdoa, Esther berpuasa, dia memohon pimpinan Tuhan. Lalu pada hari yang ketiga, karena dia merasakan bahwa Tuhan menyertainya, Tuhan menolongnya, maka dia memakai pakaian ratu, lalu datang menghadap raja. Kenapa tadi saya katakan bahwa ini hal yang menakutkan, menegangkan di ayat 1 dan 2 ini sekali lagi? Ini merupakan
pertarungan nyawa Esther. Iya, kalau raja menerima dia, maka nyawanya dan bangsa Israel akan selamat. Tetapi jika raja menolak dia, maka bukan hanya nyawa Esther yang dipertaruhkan, tapi nyawa seluruh bangsa Israel yang ada di dalam kerajaan Persia dipertaruhkan dengan datangnya Esther di hadapan raja pada hari ini. Dan pada hari yang ketiga setelah dia berpuasa, berarti sudah dihitung 30 hari sebelumnya dia tidak dipanggil oleh raja, berarti sudah 33 hari tidak bertemu dengan raja. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika Esther sudah berdiri di pelataran istana, apa yang terjadi? Sebenarnya orangnya dia sudah ketakutan. Tetapi apa yang terjadi? Ketika raja melihat Esther, maka terbitlah kasih seorang raja. Tergeraklah hati raja untuk menerima Esther, maka ia menurunkan tongkatnya kepada Esther. Itu sudah bertanda bagi siapapun itu, kalau raja menurunkan tongkatnya, maka raja berkenan. Ketika raja menurunkan tongkatnya, maka Esther menyentuh ujung tongkat emasnya, maka ia datang kepada raja. Ada hal yang menarik di sini, ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam ayat ini. Ketika Esther sudah menghadap raja, maka raja menanyakan, apa maksud dan tujuan Esther? Raja menanyakan, apa maksud dan keinginanmu wahai ratuku Esther? Bahkan setengah dari kerajaan ini pun akan saya berikan kepadamu. Wow, setengah kerajaan, bayangkan Bapak Ibu, setengah kerajaan. Bagaimana rasa kasih seorang raja itu kepada Esther? Dia mengatakan di ayat yang ketiga ini, bahkan setengah kerajaan pun akan saya berikan kepada. Dan ini terjadi berulang lagi di ayat yang ke-6. Ketika kedua kalinya raja menanyakan apa maksud dan keinginan Esther, raja kembali mengulang perkataannya bahwa setengah dari kerajaan saya itu akan saya berikan kepada. Mungkin kalau kita hidup di zaman saat ini, kita diberikan setengah kerajaan, ketika bisa bayangkan kita para ibu-ibu bagaimana sukacitanya. Mungkin kita akan jalan ke sana kemari, membeli segala barang-barang branded dan diberikan setengah kerajaan oleh raja. Tetapi ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, Esther tidak egois. Esther tidak mementingkan kepentingan dirinya sendiri. Dia tidak melupakan misinya, bahwa dia datang menghadap raja untuk menyelamatkan bangsa Israel. Lalu Esther mengatakan bahwa tujuannya ke situ adalah untuk menyelamatkan bangsa Israel. Tetapi sebelum itu Esther mengatakan kepada raja bahwa dia mengundang raja dan Haman untuk menikmati perjamuan di rumah Esther. Kenapa? Esther ini seorang yang pintar. Dia pintar, dia bijaksana, dia tidak gegabah ketika menyampaikan sesuatu. Seringkali kita ibu-ibu, ketika kita dalam masalah, seringkali kita gegabah, seringkali kita tidak bisa bertindak, seringkali kita tidak bisa berpikir jernih apa yang seharusnya kita lakukan. Tetapi dalam hal ini kita belajar dari Esther, dia bijaksana, dia memakai akalnya, dia hidup dalam tuntunan Tuhan. Sehingga ketika raja dan Haman memenuhi perjamuan ini di rumahnya, maka baru Esther menyatakan keinginannya kepada. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau kita melihat sebenarnya di ayat ini luar biasa kita. Dari sini juga kita ibu-ibu yang ada pada malam hari ini, kita belajar dari sosok seorang Esther. Kenapa saya katakan kita belajar dari sosok seorang Esther ini? Esther ini dia tidak mengandalkan kekuatan. Dia terus menjalin komunikasi dengan Tuhan. Dia berdoa dan berdoa. Saya juga tidak tahu apakah
setiap kita ibu-ibu yang ada pada malam hari ini kita menjalin komunikasi dengan Tuhan. Ini menjadi pertanyaan yang menjadi hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Tapi seringkali ada yang mengatakan bahwa itu adalah yang Tuhan. Saya tidak tahu apakah setiap kita ini yang ada pada malam hari ini menjalin komunikasi, menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan. Kalau kita hanya berprofesi sebagai seorang ibu. Apalagi kita setiap ibu yang punya anak, tentunya kita punya komunikasi dengan ibu dan sebagainya. Saya punya kesaksian. Ada seorang ibu setiap malam ketika anak-anaknya sudah tidur, maka ibu berdoa di dekat malam. Setiap malam ibu ketika anak-anaknya sudah tidur, maka ibu berdoa di dekat malam. Apa yang dia lakukan? Dia tidak meminta buruk-buruk dari Tuhan, tapi dia hanya memohon pimpinan dari Tuhan masa depan yang baik. Kiranya juga setiap kita ibu yang hadir pada malam hari ini, marilah menjalin komunikasi ini, mendoakan setiap anak-anak kita, mendoakan pasangan hidup kita, mendoakan siapapun yang berada. Esther juga mempertaruhkan nyawanya untuk bangsa Israel. Sekali lagi dalam tanda kutip untuk bangsa Israel. Bukan main-main lagi untuk bangsa Israel. Esther dia mempertaruhkan nyawanya hanya untuk 1-2 orang saja, tetapi sekali lagi untuk bangsa Israel. Saya yakin juga kita ibu yang hadir pada malam hari ini, kita akan memberikan nyawa kita untuk mempertaruhkan nyawa kita untuk keluarga kita. Bahkan untuk sekalipun. Amin. Ada juga yang ragu-ragu tidak menjawab, karena berarti masih berusia untuk mempertaruhkan. Coba pikir, sebentar dulu. Saya memberikan nyawa saya untuk Tuhan. Sebentar, saya tidak rela meninggalkan anak-anak saya. Saya tidak rela meninggalkan keluarga saya. Tetapi sekali lagi di sini Esther meninggalkan kenyamanannya, mempertaruhkan nyawanya untuk bangsa Israel. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, ketika raja memenuhi permintaan Esther ini, maka bangsa Israel bersorak. Makanya tadi ketika saya katakan bahwa setiap tahun atas kemenangan ini, bangsa Israel merayakan hari raya kemenangan ini dikatakan hari raya Purim. Artinya mereka telah diluputkan dari kebinasaan secara khusus undang-undang yang dibuat oleh Haman. Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, gereja juga butuh wanita-wanita yang berani dan bijaksana. Sekali lagi gereja butuh wanita-wanita yang berani dan bijaksana. Bukan hanya berani, tetapi bijaksana. Mungkin kalau dikatakan berani saja, mungkin kita berani. Tapi apakah kita memiliki kebijaksanaan yang berhasil? Di sini bukan hanya sekedar cantik. Esther tidak cantik, tetapi dia menarik di hadapan raja karena Tuhan yang menarik. Ibu-ibu juga pada malam hari ini, marilah menjadi wanita yang berani dan bijaksana di hadapan Tuhan. Bukan hanya sekedar cantik, tetapi cantik dan berani. Bukan itu olahraga untuk membuat tubuh kita langsing, membuat tubuh kita kurus. Tetapi semata-mata ibu menyadari ketika ibu olahraga, menyadari bahwa ibu mencari aset atau pemberian yang diberikan oleh Tuhan. Tuhan telah menginvestasikan setiap benih
Setiap detik, setiap jam, setiap jam, bahkan setiap tahun dalam nafas kehidupan kita untuk melakukan yang terbaik. Ini menjadi perenungan bagi setiap kita pada malam hari ini yang dikasihi oleh Tuhan. Sekali lagi jalin komunikasi, jalin keintiman. A woman in the mission of God. Menjadi seorang wanita yang memiliki misi di dalam Tuhan. Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Seringkali kita mengatakan bahwa profesi sebagai seorang ibu rumah tangga bahwa kita tidak bisa menjadi berkat. Hubungi seseorang, jalin komunikasi dengan seseorang. Dalam tanda kutip menghubungi seseorang bukan berarti ketika nanti ibu menelpon temannya, lalu ibu sibuk bergosip membicarakan ini dan itu. Dalam tanda kutip saya mengatakan sini jalin komunikasi dengan seseorang. Bisa jadi ibu-ibu dipakai oleh Tuhan menjadi berkat bagi yang ibu-ibu hubungi. Ini menjadi kesaksian secara pribadi kepada kami. Sebelum acara tanggal 20 kemarin, ada satu keluarga yang kami undang menghadiri acara di tanggal 20 kemarin. Kenapa? Karena keluarga ini sudah, yang katakan sudah memberikan sedikit bantuan untuk pembangunan gereja. Dan ibu bayangkan betapa sukacitanya keluarga itu ketika kami menjalin komunikasi, memberikan undangan untuk datang di acara. Kenapa? Dalam posisi sudah dioperasi dan harus menjalani proses pengobatan seperti itu. Begitu juga setiap kita ibu pada malam hari. Mari jalin komunikasi dengan sesama. Siapa tahu ibu-ibu dipakai menjadi berkat. Siapa tahu ibu-ibu dipakai menjadi berkat bagi orang yang dibutuhkan. Sehingga orang yang dibutuhkan juga benar-benar merasa terberkati. Tidak harus menjadi Esther, harus seperti ini datang di hadapan kami. Tapi jadilah Esther sendiri yang berani berbuat untuk gereja, berani berbuat untuk keluarga. Bahkan kalau Tuhan di sini berani berbuat untuk kami. Mungkin kita menganggap remeh bahwa kita ini hanya seorang ibu-ibu yang tidak bisa berbuat apa-apa. Sekali lagi saya katakan pada masa sekarang ini ada banyak pekerjaan ibu-ibu, aktivitas ibu yang dilakukan yang tidak bisa dilakukan oleh seorang laki-laki. Menjadi wanita yang bijaksana di tengah wanita, a woman in a mission, menjadi seorang wanita yang memiliki misi di dalam Tuhan. Jangan pakai hidupmu untuk kesia-siaan di dunia ini. Ibu-ibu yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, ibu-ibu yang cantik dan menarik di dalam Tuhan, tidak akan pernah komplain ketika Tuhan tidak menjawab doanya berdoa. Bisa jadi Tuhan hanya memberikan tanda, tapi tidak langsung kepada jawaban. Sekali lagi ibu-ibu dalam setiap keluarga menjadi tiang Tuhan. Mungkin kita saat ini sedang bergumul dengan suami kita, anak-anak kita, atau apapun itu. Mari datang di hadapan Tuhan. Jalin komunikasi dengan Tuhan. Jalin hubungan yang intim bersama dengan Tuhan. Pastikan setiap hari meminta kehadiran Tuhan. Kalau kita tidak pernah meminta kehadiran Tuhan, maka sia-sia yang akan terjadi dalam keluarga kita. Sekuat apapun pasangan kita, sekuat apapun anak-anak berdua, tetapi tanpa ada dukungan, tanpa ada topangan doa dari seorang ibu, sekali lagi pastikan setiap ibu-ibu yang ada pada malam hari ini meminta hadirat Tuhan, dan rasakan juga nantinya kehadiran dan lawatan. Ibu yang ada pada malam hari ini mari memiliki kepekaan yang tinggi untuk keluarga,
memiliki kepekaan yang tinggi buat sesama, bahkan memiliki kepekaan yang tinggi di dalam gereja Tuhan. Ibu-ibu terpanggil bukan hanya di dalam keluarga, tetapi saat ini ibu-ibu berada dalam gereja OMKB Cemande, memiliki misi juga di dalam gereja Tuhan. Mari mulai malam hari jadilah seorang wanita menjadi Esther yang dipakai oleh Tuhan untuk menjalankan misi Tuhan secara khusus di gereja OMKB Cemande. Menjadi wanita yang bijaksana di tengah badai, menjadi wanita yang cantik yang menarik dalam tuntunan Tuhan. Amin. Demikian kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Kita satu di dalam. Terima kasih Bapa di surga pada malam hari ini. Tuhan izinkan kami para anak-anak Tuhan, secara khusus kaum ibu OMKB Cemande, boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, boleh memuji, menyembah Tuhan, akan membawa seluruh sukacita, seluruh pergumulan kami. Bapa dalam kerajaan surga, jadikan kami Esther masa ini, Esther yang rela mempertaruhkan nyawa untuk Tuhan, untuk gereja Tuhan sekalipun. Esther yang dipakai Tuhan lebih heran lagi dengan Tuhan, secara khusus di dalam gereja OMKB Cemande. Walaupun hambamu telah selesai berkata, tapi hamba yakin dan percaya bahwa kebenaran firman Tuhan pada malam hari akan tinggal di dalam hati setiap hari dan berbuah seturut dengan kebenaran Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih firman Tuhan yang disampaikan oleh semuanya. Kiranya firman Tuhan yang kita dengarkan pada malam hari ini menjadi berkat kepada kita semua. Amin. Sekarang kita mengumpulkan persembahan kita, dan sebelum kita menyembah persembahan kita naikkan pujian sungguh berdoa. Dan setelah nanti pengumpulan persembahan dan berdoa syafaat dan doa Tuhan oleh Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati.
kasih Bapa yang sungguh-sungguh mengasihi kehidupan kami. Kami ada di hadapan Tuhan saat ini semata-mata dari kemurahan Tuhan yang kehidupan setiap kami. Kami manusia berdosa di hadapan Tuhan. Untuk itu dengan kerendahan hati kami memohon pengampunan dari Tuhan. Ampuni setiap kami ya Bapa. Layakkan setiap kami yang ada di hadapan-Mu pada malam hari ini, sehingga kami boleh layak untuk menyerukan nama Tuhan, bahkan membawa segala permohonan kami di hadapan Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga pada malam hari ini, kami bersyukur Tuhan memberikan waktu yang terbaik, secara khusus dalam persekutuan doa ibu-ibu ONKP Jemaat. Bapa di surga, marilah Tuhan pakai setiap ibu-ibu dalam jemaat ONKP Depok. Tuhan pakai lebih heran lagi secara khusus dalam pelayanan di ladang Tuhan. Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kebijaksanaan, bahkan pengertian yang berasal. Tuhan pakai ibu-ibu yang tiap doa di dalam keluarga. Ibu-ibu yang luar biasa di dalam keluarga. Ibu-ibu yang terus dipakai oleh Tuhan menjadi berkat dimulai dari keluarga, bahkan menjadi berkat di dalam gereja. Bapa di surga, Engkau tersedia pergumulan ibu-ibu yang ada di dalam Tuhan. Kami undang Tuhan hari. Kami mohon Tuhan yang berberkat. Tuhan yang menjadi jawaban dalam setiap doa, dalam setiap permohonan yang kami bawa. Tuhan jadikan kami sebagai ibu-ibu yang kuat. Tuhan jadikan kami sebagai Esther masa ini yang hidup dalam keturunan Tuhan. Menjadi Esther yang terus mengandalkan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, bahkan menjalankan visi dan misi dalam gereja. Bapa di surga, berkati setiap kami memohon berapa dari berkati kami setiap ini, berkati keluarga kami, anak-anak kami, bahkan orang-orang yang berada di sekeliling kami. Tuhan jadikan kami menjadi berkat di antara. Tuhan berkati kami, sehingga nama Tuhan tetap dipercayai dimanapun kami berada. Kami berdoa juga untuk seluruh ibu-ibu yang tidak dapat hadir pada malam hari ini. Dalam keadaan apapun, kami mohon Tuhan hadir bersama, mengurapi dan memberkati mereka, sama seperti Tuhan memberkati dan mengurapi kami. Berkati kami para pelayan yang melayani. Dan berdoa juga untuk waktu pendeta Tuhan berkati hamba ini ya Bapa, supaya terus menjadi hamba yang dipakai oleh Tuhan, membawa visi dan misi gereja Tuhan, secara khusus di gereja ONKP Jemaat. Berkati para pengurus komisi pelayanan perempuan ONKP Jemaat. Tuhan mereka hikmat juga untuk bisa menjalankan tugas dalam pelayanan di gereja ONKP Jemaat. Berkati seluruh anak-anak yang ada di dalam Tuhan, secara khusus anak-anak kami yang masih kecil, yang tidak dapat berdoa. Tuhan berkati mereka, Tuhan berikan masa depan yang baik, masa depan yang bermanfaat. Berkati seluruh jemaat ONKP Depok pada malam hari ini, kasih dan penyertaan Tuhan berlaku bagi mereka. Tuhan berkati, Tuhan tolongkan, bahkan dalam perjalanan pulang kami, Tuhan yang bersama. Bahkan dalam istirahat kami pada malam hari, Tuhan yang tetap bersama-sama dengan kami, sehingga esok hari kami dapat bangun dengan penuh sukacita, menyambut dan menerima berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Sungguh jauh dari sempurna doa
Tapi Tuhan yang terus menjadi pendeta, Tuhan yang menjadi sumber kekuatan, yang menjadi nahoda dan menjalankan kehidupan. Doa dan permohonan kami bawa di hadapan Tuhan. Bukan kehendak kami yang terjadi, tetapi kehendak Bapa di surga. Itulah yang boleh terjadi